Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita melapaskan lapas basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ketiga kali ini, kita sudah masuk ke bab 2. Di bab 2 kita akan mempelajari tentang di bagian A-nya mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Mengidentifikasi sama halnya dengan mencari, menelaah informasi yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Jadi kita mencari tahu apa saja informasi-informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Secara sederhana, teks eksplanasi diambil dari bahasa Inggris atau diserap dari bahasa Inggris, yaitu explanation, yang artinya paparan atau penjelasan. Artinya, teks eksplanasi memiliki arti teks yang menjelaskan suatu proses tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena, bisa fenomena alam, sosial, dan budaya yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam teks eksplanasi yang membahas atau memaparkan atau menjelaskan suatu fenomena ini, biasanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dituliskan berdasarkan fakta. Artinya di dalam teks eksplanasi itu tidak hanya pendapat penulis saja, terdapat fakta-fakta yang sifatnya meyakinkan, yang sifatnya meyakinkan pembaca bahwa teks tersebut benar adanya, seperti itu. Tujuan penulisan teks eksplanasi adalah memberikan pemahaman yang benar, memberikan pemahaman yang benar kepada pembaca tentang fenomena yang terjadi baik alam, sosial ataupun budaya yang dihadapi dalam kehidupan. Artinya ketika kalian membuat teks eksplanasi, kalian itu memberikan pemahaman yang benar kepada pembaca. Untuk meyakinkan pembaca itu sendiri harus disertai dengan adanya fakta atau bukti-bukti, seperti itu. Di materi yang akan Ibu kirimkan dalam bentuk file, di situ ada contoh teks eksplanasi tentang perkembangan embrio. Di situ dijelaskan dari awal sampai akhir terbentuklah manusia, seperti itu. Dijelaskan, dipaparkan bagaimana terbentuknya manusia. Di situ sudah Ibu jelaskan di situ ya. Jadi ketika kalian mendapatkan file, Ibu harapkan kalian membacanya dengan baik. Untuk mengidentifikasi informasi selesai, kita lanjut ke mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Mengonstruksi sama halnya dengan membangun. Membangun ini maksudnya apa, Bu? Membangun informasi atau menjabarkan informasi-informasi yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Bagaimana caranya membangun teks eksplanasi tersebut, Bu? Ketika kalian dihadapkan dengan sebuah teks, dalam hal ini adalah teks eksplanasi, ketika kalian berkomentar tentang isi dari teks eksplanasi tersebut, itu sudah bisa dikatakan kalian sedang membangun informasi yang ada dalam teks. Dengan cara kalian memberikan komentar atau kalian memberikan tanggapan tentang isi teks eksplanasi. Di sini ada pengertian komentar. Komentar adalah ulasan, tanggapan, sambutan, ataupun respon terhadap sesuatu yang sedang kalian dengar atau sedang kalian baca.
bentuk-bentuk komentar yang bisa kalian sampaikan ketika kalian mengonstruksi teks eksplanasi itu secara umum ada 5 poin. Yang pertama, bentuknya berupa dukungan. Dukungan itu sendiri adalah pemberian dorongan, semangat, atau motivasi terhadap apa yang sedang kalian komentari. Kalian mendukung, kalian memberikan apresiasi seperti itu. Yang selanjutnya, komentar dalam bentuk pertanyaan. Ekspresi keingintahuan terhadap informasi yang ada di dalam teks. Artinya ada informasi-informasi yang tidak kalian pahami. Jadi komentar yang timbul di benak kalian itu berupa pertanyaan berkaitan dengan teks tersebut. Lalu yang ketiga, sanggahan. Sanggahan itu ungkapan penolakan atau bantahan terhadap isi teks yang sedang kita bahas. Artinya kalian ada ketidaksetujuan dengan isi teks tersebut. Kalian bisa menyampaikan komentar berupa sanggahan. Yang selanjutnya berupa kritik. Kritik ini bisa diartikan dengan celaan, kecaman, ataupun tanggapan yang artinya kalian itu tidak setuju dengan isi teks yang sedang kalian baca. Yang terakhir, komentar berupa saran. Bisa diartikan pendapat, usul, atau anjuran seseorang berkaitan dengan teks yang dibahas supaya jadi bahan pertimbangan dari orang yang membuat teks eksplanasi tersebut. Selanjutnya, sudah kalian ketahui bentuk-bentuk komentar untuk kalian mengonstruksi teks eksplanasi. Kita kaitkan dengan isi komentar itu sendiri. Isi dalam teks eksplanasi itu banyak, bermacam-macam isinya, menginformasikan tentang apa. Nah, di sini kalian berkomentar sesuai dengan pemahaman kalian tentang teks tersebut. Misalkan kalian ada yang tidak kalian pahami, komentar yang timbul itu bisa bentuk pertanyaan ataupun sanggahan sesuai dengan pemahaman kalian. Selanjutnya, cara menyampaikan komentar itu sendiri. Ketika kalian hendak menyampaikan sebuah komentar, harus kalian pahami dulu bagaimana caranya, supaya ketika kalian memberikan tanggapan atau komentar tersebut tidak menyinggung orang yang sedang kalian komentari. Di sini ada 4 cara yang bisa kalian lakukan atau sebelum kalian berkomentar itu kalian pahami terlebih dahulu. Fokus dengan komentar yang akan kalian sampaikan, atau fokus pada permasalahan apa yang akan kalian sampaikan, seperti itu. Jadi ketika kalian memberikan komentar, jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Langsung saja fokus pada satu permasalahan. Yang kedua, jelas. Ketika kalian memberikan komentar yang kalian sampaikan itu harus dengan bahasa yang jelas, yang mudah dipahami oleh seseorang. Jangan berbelit-belit. Yang selanjutnya, lengkap. Lengkap di sini artinya kalian menyampaikan komentar kalian itu tidak sepotong-sepotong, lengkap. Ketika kalian bertanya, pertanyaan kalian itu lengkap. Ketika kalian menyanggah, apa yang kalian sanggah itu harus ada dasarnya. Jangan sepotong-sepotong dalam berkomentar, supaya apa yang kalian komentari itu bisa dipahami dengan baik. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang santun. Bahasa yang santun sangat perlu. Mengapa? Supaya kalian tidak menyinggung orang yang sedang kalian komentari. Harus sopan.
menggunakan kata-kata atau diksi yang sopan supaya orang yang kalian komentari atau teks eksplanasi yang dia buat itu, walaupun kalian tidak setuju dengan isinya, ketika kalian menggunakan bahasa yang sopan, mudah-mudahan orang yang kalian komentari itu bisa menerima. Oh, bisa dipertimbangkan komentar kalian itu ketika kalian menggunakan bahasa yang sopan. Untuk hari ini cukup kita membahas bagian A, mengidentifikasi, dan bagian B, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Jika ada materi hari ini yang Ibu sampaikan belum kalian pahami, silakan nanti kalian tanyakan ke Ibu, dan Ibu harapkan mudah-mudahan kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik. Sebelum Ibu tutup, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.